Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang trigonometri. Apa sih trigonometri? Apa saja yang ada di trigonometri? Kita belajar bareng yuk. Selamat belajar teman-teman. Nama saya Tria Ayu Kartika Putri. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang trigonometri. Di dalam materi trigonometri ada 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah ukuran sudut, yang kedua adalah konsep dasar sudut, yang ketiga adalah perbandingan trigonometri, dan yang terakhir adalah grafik fungsi trigonometri. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang grafik fungsi trigonometri. Sebelum kita belajar tentang grafik fungsi trigonometri, terlebih dahulu apa sih trigonometri itu? Kata trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon atau 3 sudut dan metron atau mengukur. Jadi, trigonometri merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi trigonometri. Apa sih fungsi trigonometri? Fungsi trigonometri yaitu memetakan suatu besar sudut ke suatu nilai tertentu. Contohnya, fx sama dengan sin x, gx sama dengan cos x, dan hx sama dengan tan x. Untuk contoh soalnya, yaitu tentukan nilai fx sama dengan sin x per cos x plus tan x untuk nilai x 45 derajat. Untuk penyelesaiannya, untuk nilai x sama dengan 45 derajat. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita substitusikan nilai x sama dengan 45 derajat, yaitu dengan mengganti nilai x menjadi 45 derajat. Maka menjadi f45 derajat sama dengan sin 45 derajat per cos 45 derajat plus tan 45 derajat. Kita cari nilai dari sin 45, cos 45, dan tan 45 derajat. Maka hasilnya adalah setengah akar 2 per setengah akar 2 plus 1. Sama dengan setengah akar 2 per 3 plus akar 2 per 2 sama dengan akar 2 per 3 plus akar 2 dikali 3 min akar 2 per 3 min akar 2. Hasilnya adalah akar 2 3 min akar 2 per 9 min 2 sama dengan akar 2 3 min akar 2 per 7. Juga dapat ditulis akar 2 per 7 3 min akar 2. Jadi fungsi fx yang memetakan nilai x sama dengan 45 ke akar 2 per 7 3 min akar 2 dapat ditulis 45 derajat, akar 2 per 7 3 min akar 2. Selanjutnya, kita akan belajar tentang nilai maksimum, nilai minimum, nilai amplitudo, dan periode grafik fungsi trigonometri. Nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum adalah nilai tertinggi suatu grafik pada interval tertentu. Nilai minimum adalah nilai terendah dari suatu grafik pada interval tertentu. Amplitudo. Amplitudo adalah setengah dari jarak antara nilai maksimum dan nilai minimum suatu grafik. Periode, yaitu besarnya interval suatu grafik akan mengulang dengan bentuk yang sama. Selanjutnya, untuk lebih paham dari istilah-istilah tersebut, perhatikan ilustrasi grafik berikut. Ini adalah ilustrasi grafik fungsi trigonometri, di mana
terdapat sumbu Y dan sumbu X. Di sini kita dapat menemukan nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, dan periode suatu grafik fungsi trigonometri. Nilai maksimum di sini ini merupakan nilai interval tertinggi dari suatu grafik fungsi. Sedangkan di sini adalah nilai minimumnya. Terus di sini ada amplitudo, di mana amplitudo tadi adalah setengah dari jarak antara nilai maksimum dan nilai minimum. Setengah nilai jarak antara nilai maksimum dan nilai minimum. Di sini juga amplitudo. Selanjutnya yaitu adalah periode. Periode adalah besar interval suatu grafik akan mengulang bentuk yang sama. Pada grafik ini, mulai dari titik sini menuju ke 2pi, ini merupakan satu interval, satu periode pada grafik ini. Dari sini menuju ke pi, ini adalah setengah interval, setengah periode. Dan dilanjutkan dari titik sini ke 2pi, ini merupakan satu periode. Jadi, ini adalah nilai maksimum suatu intervalnya adalah di sini, di titik puncaknya. Dan nilai minimumnya adalah di sini, adalah di titik terendahnya. Amplitudo adalah setengah dari nilai maksimum dan minimum. Periode adalah suatu bentuk kurva yang mengulang sama. Jadi dari sini sampai sini adalah satu periode. Selanjutnya adalah grafik fungsi trigonometri. Pada grafik fungsi trigonometri dapat digambar dengan bantuan tabel nilai. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama adalah buatlah tabel nilai pasangan X dan Y. Biasanya untuk nilai-nilai X berupa sudut istimewa. Yang kedua adalah letakkan nilai koordinat pasangan X dan Y pada bidang koordinat. Yang ketiga adalah menghubungkan dengan kurva mulus. Untuk selanjutnya langsung kita ke grafik fungsi trigonometri Y sama dengan sin X. Dengan bantuan tabel, sebelum kita memasukkan nilai sin ke tabel, maka kita akan mencari dahulu nilai sinnya dengan mengganti nilai sin X sama dengan sudut-sudut istimewa ke persamaan Y sama dengan sin X. Contohnya di sini adalah kita masukkan nilai X-nya adalah 0 dari persamaan Y sama dengan sin X. Maka hasilnya untuk X sama dengan 0, maka nilai sin 0 kuadrat adalah 0. Untuk X sama dengan 30, maka nilai sin 30 derajat adalah setengah. Untuk X sama dengan 45, maka nilai sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Seterusnya sampai X sama dengan 360, maka nilai sin 360 adalah 0. Ini untuk 2pi. Dengan domain 2pi ya di sini, maka kita punya tabelnya seperti ini. Tabel nilai fungsi trigonometri Y sama dengan sin X. Kita masukkan di sini. Setelah kita mendapatkan nilai pasangan X dan Y, selanjutnya kita akan menghubungkan ke kurva mulus. Nah, ini adalah grafik fungsi sinus Y sama dengan sin X. Ini merupakan grafik fungsi dari persamaan Y sama dengan sin X, di mana mempunyai nilai maksimumnya adalah 1 dan nilai minimumnya adalah min 1. Dan di sini juga mempunyai satu periode pada domain 2pi atau 360 derajat. Di sini periodenya. Di sini juga amplitudonya. Di sini juga amplitudo. Di sini juga amplitudo. Selanjutnya adalah grafik fungsi trigonometri Y sama dengan cos X. Menggambar grafik Y sama dengan cos X dengan bantuan tabel.
Sebelum memasukkan nilai cos ke tabel, kita cari dahulu nilai cos dengan cara mengganti nilai sudut istimewa dengan persamaan Y sama dengan cos X. Dari persamaan Y sama dengan cos X, maka hasilnya kita masukkan nilai 0 ke persamaan Y sama dengan cos X, yaitu hasilnya 1. Selanjutnya adalah Y sama dengan cos 30 derajat, maka hasilnya setengah akar 3. Kita masukkan Y sama dengan cos 45 derajat, maka hasilnya setengah akar 2. Kita masukkan X sama dengan 60 ke Y sama dengan cos 40 ke 45 sama dengan setengah akar 2. Untuk X sama dengan 60 sama dengan Y sama dengan cos 60, maka hasilnya setengah, sampai ke untuk X sama dengan 360 sama dengan Y sama dengan cos 360 derajat, hasilnya adalah 1. Kenapa di sini sampai 360 derajat? Karena di sini saya mencarinya dengan domain 2pi atau 360 derajat. Untuk tabelnya kita bisa lihat ketika nilai X-nya 0, maka nilai Y sama dengan cos X-nya adalah 1. Ketika nilai X-nya 30, maka nilai Y sama dengan cos X-nya adalah setengah akar 3. Pada kuadran 2, ketika Y sama dengan cos X-nya, X-nya diganti 120 derajat, maka hasilnya min setengah. Ketika X-nya 150 derajat, maka Y sama dengan cos 150 derajat sama dengan min setengah akar 3 sampai dengan 2pi atau setara dengan 360. Untuk grafik fungsinya, kita bisa lihat di sini, ini adalah grafik fungsi kosinus dengan persamaan Y sama dengan cos X. Di mana dari sini kita dapat melihat atau mencari nilai maksimum, minimum, amplitudo, dan periodenya. Periodenya yaitu adalah di sini, mulai dari titik sini sampai titik di 360. Untuk nilai maksimumnya adalah 1 dan nilai minimumnya adalah negatif 1. Selanjutnya adalah grafik fungsi trigonometri Y sama dengan tan X. Menggambar grafik Y sama dengan tan X dengan bantuan tabel. Sebelum memasukkan nilai tan ke tabel, kita cari dahulu nilai tan dengan cara mengganti nilai X dengan sudut-sudut istimewa dengan persamaan Y sama dengan tan X. Dari persamaan Y sama dengan tan X, maka hasilnya untuk X sama dengan 0, maka nilai tan 0 derajat adalah 0. Untuk X sama dengan 30 derajat, maka nilainya adalah sepertiga akar 3. Untuk X sama dengan 45 derajat, maka nilai tan-nya adalah 1. Untuk X 60, maka nilai tan 60 derajat adalah akar 3. Untuk X sama dengan 90, maka nilai tan 90 derajat adalah tahingga. Seterusnya, karena di sini kita akan menggambar grafik dengan domainnya 2pi, maka sampai X sama dengan 360, maka nilai tan 360 adalah 0. Berikut adalah tabel fungsi trigonometri Y sama dengan tan X, di mana X dan Y ini saling berpasangan. Selanjutnya kita akan menghubungkan pasangan koordinat ini ke grafik fungsi trigonometri yang akan menghasilkan grafik seperti ini. Pada grafik fungsi tan Y sama dengan tan X, perhatikan di sini mempunyai kurva yang langsung ke atas, itu menunjukkan bahwa nilainya adalah tahingga, yaitu pada titik 90 derajat. Tan 90 derajat itu hasilnya adalah tahingga, maka titiknya di sini 90, tahingga. Selanjutnya yaitu ini di titik 270. Ini juga
mempunyai nilai tak hingga sama dengan di 360. 360 juga mempunyai nilai tak hingga. Untuk selanjutnya, kita di sini dapat 45 derajat 1. Dan 45 derajat itu bernilai 1. Sama dengan di sini. X 135 derajat yaitu nilainya min 1. Oke. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat.